Hai penikmat dunia, kembali lagi di Galeri Dunia. Berikut ada berita baru soal prediksi gempa di Republik Indonesia. Beritanya sebagai berikut. BMKG respon heboh peneliti Belanda prediksi gempa besar di Republik Indonesia awal Maret. Ramai perbincangan di Twitter soal prediksi gempa besar yang lebih dari 7 magnitudo di Indonesia. BMKG menjelaskan soal prediksi potensi gempa besar ini. Awalnya, keramaian ini berawal dari prediksi Solar System Geometry Survey atau SSGEOS. Peneliti SSGEOS Frank Hogeberts dalam video yang dibagikan oleh channel SSGEOS memaparkan soal potensi gempa ini. Dia memprediksi gempa bumi bisa terjadi pada 6 sampai 7 Maret 2023. Frank menjelaskan soal potensi gempa besar yang akan terjadi di minggu pertama Maret ini. Prediksi ini berdasarkan rekaman fluktuasi atmosfer yang direkam pada 21 Februari oleh SSGEOS. Mungkin ada beberapa peristiwa seismik jauh di atas 6 magnitudo di minggu pertama bulan Maret ini, ujar Frank dalam video tersebut, seperti dilihat di detik.com Selasa 07.03.2023. Dia menjelaskan bahwa peristiwa seismik ini bergerak dari Jepang hingga Indonesia, dari Kamchatka, Kepulauan Kuril, dan di Jepang di utara, Filipina, dan juga Sulawesi, Halmahera, bahkan mungkin Laut Banda Indonesia, ungkapnya. Lantas, bagaimana penjelasan BMKG? Tetap simak lanjutan beritanya. Penjelasan BMKG. Dalam sebuah artikel di situs BMKG yang ditulis oleh Marniati dan Immanuela Indah Pertiwi, ada penjelasan soal ini. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa gempa bumi tidak dapat diprediksi. Sampai saat ini, detik ini, BMKG sebagai instansi pemerintah yang memonitoring kejadian gempa bumi di Indonesia selalu menginfokan kepada masyarakat bahwa gempa bumi tektonik tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, baik hari, tanggal, jam, menit, hingga detiknya. Hal yang sangat perlu diketahui bahwa wilayah Indonesia tidak dapat terhindar dari kejadian-kejadian gempa bumi, ujarnya dalam artikel tersebut, dikutip Selasa 07.03.2023. BMKG memaparkan bahwa kondisi ini terjadi karena letak wilayah Indonesia yang berada dan diapit oleh 3 hingga 4 lempeng utama di dunia. Lempeng-lempeng tersebut terus bergerak setiap detiknya akibat dari panas di dalam inti bumi yang menggerakkan partikel-partikel penyusun lempeng. Waktu dari pergerakan lempeng untuk melepaskan energinya inilah yang belum dapat diprediksi sampai saat ini, jelas BMKG. Kendati demikian, pergerakan lempeng ini memiliki kecenderungan. BMKG mencontohkannya lewat lempeng Indo-Australia yang cenderung bergerak ke arah timur laut, lempeng Eurasian Soundland Block yang cenderung bergerak ke arah tenggara, serta lempeng Pasifik dan lempeng Filipina yang bergerak ke arah barat laut. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya gempa besar. Pertemuan antar lempeng ini ditandai dengan bentuk segitiga pada garis hitam panjang. Batas pertemuan antar lempeng dunia berada di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera, pesisir selatan Pulau Jawa, Bali, NTT, pesisir utara Maluku dan Papua, pesisir barat Maluku Utara, serta pesisir utara Pulau Sulawesi. Pergerakan pada batas lempeng ini sangat berpotensi memicu terjadinya gempa bumi dengan kekuatan magnitude yang sangat besar, jelasnya. Lebih lanjut, BMKG juga menyoroti prediksi Frank soal gempa di Laut Banda. BMKG memaparkan bahwa kejadian gempa bumi di Laut Banda lebih banyak dipengaruhi oleh sesar berada di sekitar Nusa Tenggara Timur, bagian utara, dan Maluku. Jika lihat dari proses tektoniknya, keberadaan sesar di daerah ini juga sangat kompleks.
BMKG memonitoring adanya klaster kejadian gempa bumi di Laut Banda dengan magnitudo yang cukup besar. Terdapat sekitar 18 sumber sesar yang berpotensi memicu terjadinya gempa bumi di Laut Banda. Lanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di berita terbaru selanjutnya.